pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Terpujilah kau Tuhanku. Shalom saudara, saya yakin kita bersuka cita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass yang artinya penderitaan Kristus.
Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasihnya bagi umat manusia, sehingga dia meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasihnya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal, sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya, maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan, dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia, bahwa Bapa mengutus anaknya, Kristus Yesus, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Perayaan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini,
kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah dan selamat Natal. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now in victory. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Oh. So we'll sing hallelujah till you come again. And we'll dance in your presence till you come again. I just sing hallelujah till you come again. And we'll dance in your presence till you come again. We will sing hallelujah till you come again. And we'll dance in your presence till you come again. We will sing hallelujah till you come again. And we'll dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you.
just wanna be with you. Ooh. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. Just wanna be with you. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus. Di kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan. Tuhan terima anakku. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom keluarga GBI. Wow, apa kabar? Puji Tuhan, kalau kembali pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul walaupun secara online, tetapi kita semua percaya bahwa tidak ada yang dapat membatasi kasih Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Juga demikian dengan kita sebagai satu keluarga di dalam iman, satu keluarga di dalam Kristus. Kita percaya apapun musimnya, kita selalu bisa berfellowship bersama-sama. Dan justru kali ini walaupun secara online, saya percaya tidak ada yang dapat membatasi kita untuk kita tetap memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari Minggu ini, pada hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama untuk melakukan ibadah online Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, kasih Tuhan tidak terbatas. Tuhan, biarlah hari ini kami ada dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, kasih Tuhan boleh terus melingkupi kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar Tuhan itu boleh menjadi remah, boleh menjadi penerang di dalam jalan-jalan kami. Roh Kudus, Engkaulah penolong yang diberikan Bapa buat kami. Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian sehingga kami Tuhan, iman kami boleh dikuatkan dan di atasnya kami boleh hidup, dan hidup kami adalah hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita sama-sama kita mau belajar, kita mau merenungkan firman Tuhan. Saya akan beri judul, temanya ada Let the light of God shine on us. Biarlah terang Tuhan itu boleh bersinar melalui kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 60 ayat 1 katakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita melihat pohon Natal di belakang saudara, ada begitu banyak lampu-lampu kecil saudara ya. Kalau setiap kali Natal, rasanya kalau kita pasang pohon Natal tidak lengkap tanpa ada lampu-lampu Natal yang dipasang saudara. Saya percaya bahwa kita pun demikian, bahwa terang Tuhan itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Yesaya katakan, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang Tuhan sudah terbit atas setiap kita. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan terang Tuhan itu sudah ada atas kehidupan kita. Dan saya percaya ini kita sudah ada di penghujung tahun 2021. Apapun yang kita lewati di tahun ini, apapun yang kita hadapi di tahun ini, kita tetap bisa bersuka cita, kita tetap bisa bangkit saudara. Karena apa? Kuasa kebangkitan Tuhan itu sudah ada atas kita. Terang Tuhan itu sudah ada menyinari kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini, saya percaya bukan kita bersuka cita bukan karena keadaan kita. Kita bersuka cita bukan karena apa yang kita alami, tetapi kita semua bersuka cita karena Tuhan. Especially di penghujung tahun ini kita mau merayakan Natal saudara. Kita mengingat kasih Tuhan, kita mengingat Tuhan Yesus yang sudah lahir, sudah mati dan sudah bangkit buat setiap kita. Kita semua mengucap syukur saudara. Kita bisa bersuka cita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa setiap pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Saudara, kalau kita lihat lampu-lampu ini, saya ingat satu waktu saya pernah beli lampu yang namanya solar light saudara ya. Yang namanya solar light artinya lampu itu berdasarkan dari sinar matahari saudara. Saya ingat karena saya mau pasang lampu itu di taman atau di outdoor, di luar. Waktu saya mulai pasang lampu itu saudara, dan saya menunggu matahari menyinari lampu itu saudara. Waktu itu saya ingat agak mendung saudara, sehingga pada waktu malam hari lampu itu saya tunggu gitu ya, saya tunggu. Ternyata lampunya nggak menyala saudara, lampunya nggak menyala. Saya pikir apa mungkin tadi siang ya saudara ya, itu agak mendung sehingga lampunya nggak bisa menyala. Saya nunggu hari berikutnya. Waktu saya menunggu di hari berikutnya saudara, puji Tuhan hari terang saat itu saudara. Dan saya bilang wah pasti nanti malam luar biasa, karena lampu yang saya beli itu bisa dipasang di taman dan akan bagus gitu ya, bersinar seperti ini, nggak perlu dicolok di listrik karena udah namanya solar light, jadi dapat powernya itu dari tenaga matahari saudara. Tapi saya ingat malam itu saya menunggu lagi, mulai jam 6 kok lampunya nggak nyala. Saya tunggu jam 7, lampunya tidak menyala saudara. Saudara, lalu saya pikir apa lampu ini rusak, apa lampu ini mesti dikembalikan saudara. Lalu saya ingat saya tanya sama anak saya, ini kenapa ya lampunya seperti ini. Lalu anak saya ngetawain saya saudara, dan dia katakan, mama gimana sih, ini ada adaptornya yang belum dibuka, yang belum di remove gitu. Ternyata
Dari solar light itu ada adaptor, saudara, yang harus penutupnya itu harus dibuka, saudara. Supaya apa? Supaya sinar matahari itu dapat diserap oleh adaptor itu, dan adaptor itu akan menyalurkan powernya, saudara, itu kepada lampu-lampu itu, dan lampu-lampu itu akan menyala. Saudara, saya tidak mengerti hal itu, saudara. Tapi waktu anak saya bilang itu, oh saya baru tahu, saudara, bahwa lampu itu tidak menyala. Walaupun matahari bersinar terang, tapi lampu itu tidak bisa menyala, saudara, karena adaptornya tidak pernah dilepas, saudara. Saudara, demikian pula dengan kehidupan kita, saudara. Seringkali terang Tuhan itu sudah terbit atas kita. Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya katakan demikian. Tetapi seringkali, saudara, ada penghalang. Ada hal-hal yang tertutup, saudara, sehingga setiap kita tidak bisa menyerap, sehingga setiap kita tidak bisa menjadi terang Tuhan itu bersinar melalui kehidupan setiap kita. Saudara, apa yang menjadi penghalang buat kita untuk bisa bersinar bagi hormat kemuliaan nama Tuhan? Firman Tuhan katakan, saudara, di dalam Yohanes 12 ayat 35 sampai 36. Firman Tuhan katakan, selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang, Tuhan mau bahwa hidup kita bersinar bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mungkin ada dari kita yang berkata bahwa pandemi ini, ya tahun ini atau tahun kemarin bukanlah tahun yang terang, atau adalah tahun-tahun yang gelap, atau musim-musim yang gelap. Tetapi janji Tuhan bagi setiap kita, bahwa di dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 61, Yesaya 60 ayat yang kedua, dunia dilingkupi oleh kegelapan, saudara, tetapi terang Tuhan itu sudah ada atas kita. Terang Tuhan itu sudah ada buat setiap kita. Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, Yesus adalah terang dunia. Yesus sudah lahir dan dia ada di dalam hati setiap kita untuk menerangi kehidupan setiap kita. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang pernah di rumahnya mati lampu, atau pergi ke satu daerah yang tidak ada lampu sama sekali, Bapak Ibu. Saya percaya waktu keadaan gelap, sulit untuk kita berjalan, sulit untuk kita melangkah, saudara. Kita tidak bisa berjalan cepat, kita tidak bisa melangkah dengan jelas, karena waktu kita melangkah bisa aja kita tabrak sesuatu, bisa saja kita menjatuhkan sesuatu, atau mungkin bisa saja kita celaka, bisa masuk jurang atau apapun. Karena apa? Karena gelap, saudara. Firman Tuhan Yesaya 60 ayat yang kedua dikatakan bahwa dunia ini dilingkupi oleh kegelapan, saudara. Tetapi saudara dan saya bisa bangkit. Katakan sama-sama, saudara, bisa bangkit. Kita semua bisa bangkit karena ada terang Tuhan yang telah terbit atas kehidupan setiap kita. Amin. Saudara, di dalam Mazmur 19 ayat yang ke 105 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, firman Tuhan itu adalah terang Tuhan, ya. Firman Tuhan itu adalah penerang, adalah pelita yang sanggup menerangi jalan-jalan kehidupan kita. Paulus berkata bahwa hidup ini seumpama sebuah perjalanan, saudara. Tetapi kita nggak perlu takut, ya. Yang namanya perjalanan, kadang kita melewati siang, kadang kita melewati malam, kadang kita melewati jalan yang berbatu-batu, kadang kita melewati jalan yang lurus, kadang kita melewati jalan yang berliuk-liuk, saudara. Tetapi kita percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya mau katakan bahwa apapun perjalanan yang kita lewati, kita tidak perlu takut. Karena apa, saudara? Karena ada terang Tuhan di dalam hati setiap kita. Karena ada terang Tuhan di dalam kehidupan kita yang sanggup menerangi jalan-jalan kita. Kita tahu kemana kita harus melangkah, kita tahu kemana arah dan tujuan kita. Firman Tuhan tadi katakan, orang yang berjalan di dalam kegelapan, dia tidak tahu kemana ia pergi. Tetapi buat saudara dan saya, kita sebagai anak-anak terang,
Kita tahu kita berjalan kemana. Sekalipun kadang kita belum mengerti saudara, tetapi kita dapat percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, bahwa kita punya Bapa yang baik, yang tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu kita masih berdosa aja, dia sudah mau mati buat setiap kita. Apalagi sekarang saudara dan saya boleh panggil dia ya Aba, ya Bapa. Saudara, oleh karena itu kita bisa tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita tetap bisa bersuka cita karena Tuhan, karena kita tahu pengharapan kita di dalam Dia itu tidak pernah mengecewakan. Saudara, hari-hari ini kita sering lihat bahwa udara sering mendung, sering ada awan gelap, saudara ya. Di kota Jakarta secara khususnya, saudara sering kali waktu keadaan mendung, waktu keadaan gelap, saudara, kita tuh rasanya jadi males, saudara ya. Jadi males ngapa-ngapain gitu, saudara ya. Tetapi firman Tuhan katakan ayo bangkit menjadi terang, saudara, karena terang Tuhan itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat kepada firman Tuhan di dalam perjalanan bangsa Israel, saudara, itu mereka tidak bisa, seperti ada awan hitam yang menutupi perjalanan mereka. Sehingga di dalam perjalanan mereka selalu bersungut-sungut, mereka selalu komplain, saudara ya. Mereka selalu marah, mereka selalu ngambek sama Tuhan. Kenapa? Karena seperti ada awan gelap, seperti ada selubung di dalam kehidupan mereka. Ingat cerita saya tadi tentang solar light ya, tentang lampu yang dari sinar matahari itu harus dibuka, saudara, harus dilepas, saudara, yang dari adaptornya itu supaya apa? Supaya bisa menyerap terang Tuhan, supaya bisa menyerap sinar Tuhan, dan itu bisa bersinar melalui kehidupan kita. Sekalipun perjalanan kita seolah-olah gelap, sekalipun perjalanan kita seolah-olah kita tidak tahu ini arahnya kemana, tapi saya percaya firman Tuhan itu sanggup menerangi jalan-jalan kita hari lepas hari. Tuhan tidak pernah suruh saudara dan saya untuk merenungkan masalah kita, tetapi yang Dia suruh, firman Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Saudara, jangan anggap enteng firman Tuhan. Dikatakan waktu Tuhan membentuk Adam, Dia membentuk Adam dari tanah, saudara. Lalu Dia menghembuskan nafasnya dan Adam hidup, saudara. Saudara, Alkitab adalah perkataan Tuhan. Di dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa Alkitab itu adalah nafas Tuhan sendiri, saudara, yang artinya kehidupan buat setiap kita. Matius 4 ayat yang keempat katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, terang Tuhan, firman Tuhan adalah nafasnya Tuhan, adalah kehidupannya Tuhan, yang mau menuntun kita, yang mau membimbing kita, yang mau menerangi jalan-jalan kita. Saudara, ayo kita baca firman Tuhan, ayo kita renungkan firman Tuhan. Renungkan firman-Ku, kata Tuhan, siang dan malam. Kenapa Tuhan katakan demikian? Karena saya percaya bukannya Tuhan bilang bahwa kita nggak ada kerjaan, saudara, suruh merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena Tuhan tahu perjalanan kita di dunia ini gelap, perjalanan kita di dunia ini tidak mudah, saudara. Tetapi terang Tuhan itu selalu sanggup menerangi jalan-jalan kita. Firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Bukan keadaan yang merubah janji Tuhan atau firman Tuhan, saudara, tetapi janji firman Tuhanlah yang sanggup merubah keadaan saudara dan saya hari-hari ini. Saudara, apapun keadaanmu hari-hari ini, percayalah bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Segala sesuatunya boleh berlalu, firman Tuhan katakan, tetapi firman-Ku tinggal tetap. Saudara, kalau saudara melihat, saya ingat saya pernah menanam pohon di rumah waktu kami baru bangun rumah kami di mana kami tinggal sekarang. Saya ingat, saudara, di rumah saya dulu waktu baru bangun rumah, saya tanam pohon ya di sekitar rumah saya, di halaman rumah saya. Itu saya ingat saya tanamnya lurus, saudara. Tapi begitu pohon-pohon itu udah mulai besar, saudara, pohon-pohon itu ada yang ke kanan, ke kiri tumbuhnya. Saya bingung gitu ya. Padahal saya tanamnya lurus gitu dan mereka udah mulai tinggi gitu, saudara ya. Ternyata waktu saya perhatikan, saudara, pohon yang batangnya itu belok ke kiri, belok ke kanan, dia berusaha untuk mencari sinar matahari. Kenapa, saudara? Pohon tahu bahwa sinar matahari adalah kehidupan, bahwa terang itu adalah kehidupan baginya.
Dan makanya dia miringin batangnya gitu ya, dibelokin batangnya supaya apa? Karena ada begitu banyak pohon-pohon lain, ada pohon rambutan di rumah saya saudara ya, itu yang menutupi pohon ini sehingga dia memiringkan batangnya untuk dia dapat mencapai sinar matahari. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Seringkali ada begitu banyak halangan untuk kita menerima, meresap yang namanya terang Tuhan, firman Tuhan, kuasa Tuhan itu bersinar melalui kehidupan kita saudara. Seringkali kesibukan kita tanpa kita sadari, pelayanan kita saudara, kadang-kadang itu bisa menjadi penghalang untuk kita mendapatkan dari sumbernya langsung saudara. Untuk kita saat teduh sama Tuhan, untuk kita ambil waktu sama Tuhan. Saya percaya untuk kita ambil waktu sama Tuhan, untuk kita saat teduh sama Tuhan, itu kita bisa di mana aja. Bisa waktu di mobil sendirian ya, bahkan maaf saudara, mungkin saudara lagi di kamar mandi sendirian, atau saudara lagi duduk sembari minum kopi sebentaran gitu saudara, tapi hati ini tetap terkoneksi sama Tuhan. Kalau pohon itu aja bisa struggle saudara ya, untuk bisa mendapatkan terang matahari, sinar matahari, karena dia tahu itu adalah sumber kehidupannya saudara. Saya percaya demikian pula dengan kita. Kadang-kadang ada hal-hal yang harus kita singkirkan, ya, hal-hal yang menghalangi kita untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan, hal-hal yang membuat kita tidak punya intimacy with God, hal-hal yang membuat kita tidak bisa baca kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang membuat kita tidak bisa dengar firman Tuhan. Mungkin kesibukanmu, pelayananmu, atau mungkin pergaulanmu gitu ya. Ada orang-orang ya udahlah, gak usah ibadah-ibadah dulu, nanti aja, ayo kita ngopi dulu, ayo kita pergi ini dan itu dulu saudara. Saudara, tapi belajar dari pohon ini saudara. Pohon ini struggle saudara untuk dia bisa memiringkan badannya saudara, untuk supaya dia bisa mendapatkan sinar matahari yang adalah kehidupan baginya. Demikian pula dengan kehidupan kita saudara. Kita harus berani singkirkan hal-hal yang membuat kita tidak dapat menyerap kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat kembali pada kebenaran firman Tuhan bangsa Israel ya saudara ya, waktu mereka berjalan di padang gurun, seolah-olah itu ada kabut gelap gitu ya, seolah-olah ada hal yang menutup mereka untuk bisa melihat kebaikan Tuhan, untuk bisa melihat janji-janji Tuhan. Yosua dan Kaleb, waktu mereka sampai disuruh mengintai ke tanah perjanjian saudara, mereka katakan, wah, sekalipun ada raksasa, sekalipun sulit, tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan yang itu akan terjadi bagi bangsanya saudara. Tapi kalau kita lihat pengintai-pengintai yang lain, mereka katakan nggak mungkin ya, terlalu besar lawannya, terlalu sulit lawannya, ada banyak raksasa ya saudara. Tapi biarlah hari-hari ini saudara, terang Tuhan itu bisa menyinari kehidupan kita, dan terang Tuhan itu bisa bersinar melalui kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, kita selalu bisa merespon dengan benar. Karena apa? Karena ada terang Tuhan yang menyinari kehidupan setiap kita. Saya percaya inilah kerinduan Tuhan, supaya terangnya bisa bersinar melalui kehidupanmu dan kehidupanku. Justru di saat dunia sedang sulit, justru di saat dunia sedang gelap, Tuhan mau saudara dan saya, kita bisa bersinar bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sesulit apapun perjalanan yang kita lewati, selalu ada firman Tuhan yang sanggup menuntun kita hari lepas hari. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia. Dia selalu mau bahwa engkau dan aku naik dan tidak turun. Dia selalu mau supaya saudara dan saya menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan janjinya, Dia mau saudara dan saya, kita selalu menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin saudara. Biarlah terang Tuhan itu boleh bersinar melalui kehidupan kita. Ada firman Tuhan yang mau selalu menuntun jalan-jalan kita, menerangi jalan-jalan kita. Biarlah kita menghabisi tahun 2021 ini dengan keyakinan penuh, karena ada terang Tuhan yang menerangi jalan-jalan kita, dan memasuki tahun 2022 dengan penuh pengharapan. Sebagaimana Tuhan menolong kita di tahun 2021, di tahun 2022 Tuhan juga pasti menolong kita. Sebagaimana kita keluar sebagai orang yang lebih daripada pemenang di tahun 2021, demikian pula di tahun 2022 saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bangkit dan menjadi teranglah, sebab terang Tuhan sudah terbit atas setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan, yang boleh kami syarikan, yang boleh kami renungkan bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat terang-Mu yang sudah ada di dalam hidup setiap kami. Kami mau menanggalkan setiap penghalang untuk terang Tuhan itu bisa bersinar melalui kehidupan kami. Tuhan, biarlah kiranya terang-Mu Tuhan boleh menyinari jalan-jalan kami, boleh menyinari hati kami, boleh menyinari mata kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang selalu mengucap syukur di dalam Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang setia, kami punya Tuhan yang baik yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai, tapi biarlah Roh Kudus Tuhan terus beracara di dalam hati setiap kami, menjadikan setiap kami orang-orang yang bersuka cita karena Tuhan, orang-orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, dan pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa buat hari ini, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita berdoa syafaat. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Kami bersuka cita karena Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berkesempatan mengambil waktu untuk kami beribadah dengan Tuhan. Kami berdoa, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Bahkan kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar lewat hamba-Mu yang Kau sudah sampaikan. Kami percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu akan mengerjakan seluruh kehendak-Mu dalam setiap kami, sehingga kami menghasilkan buah Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah Kau pakai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi dimanapun dia berada, sehingga lewat hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarganya, berkati pelayanan yang Tuhan percayakan, usaha pekerjaannya, bahkan dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan sertai dan Tuhan lindungi senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang sudah mengambil bagian di ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna menyertai semua jemaat Tuhan. Terima kasih bahkan semua yang sudah melayani Tuhan di hari ini. Kami percaya berkat Tuhan turun juga atas setiap kami. Kami bersyukur juga untuk persembahan yang sudah ditabur, yang sudah diberikan oleh umat-Mu. Kami percaya semuanya akan menghasilkan 100 kali lipat, sehingga kami diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami mengucap syukur untuk pemimpin-pemimpin rohani juga yang Tuhan percayakan di GBI ini Tuhan. Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo dengan 4 wakilnya. Kami mengucap syukur biar kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini Bapa, baik keluarga, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Tuhan, biarlah lewat kehidupan mereka juga nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga bersyukur untuk Pak Sony yang Tuhan juga pilih, Tuhan pakai dengan wakilnya. Kau berkati hamba-hamba-Mu ini dimanapun mereka berada. Perlindungan Tuhan juga sempurna atas mereka, bahkan keluarga mereka Tuhan. Seluruh pekerjaan usaha mereka juga diberkati Tuhan, sehingga mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk Gembala GBI WOW juga, Pak Iwan dengan Ibu Ola Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang memilih mereka, Engkau juga akan melengkapi mereka. Terus Tuhan pakai mereka Tuhan untuk semua yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, bahkan pelayanan-pelayanan, keluarga, pekerjaan usaha. Biarlah Tuhan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, bahkan semua pengerja yang ada di GBI WOW, Tuhan juga berkati, lindungi, sertai dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, bahkan kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami percaya bahwa bangsa kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala yang terjadi di bangsa ini, Tuhan, dari bencana, gempa, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, sehingga kami percaya pemulihan terus terjadi di bangsa kami. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan Engkau berikan hikmat Tuhan bagi pemerintah di bangsa ini untuk menangani setiap masalah yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Biar Roh Kudus memberikan mereka kekuatan, kemampuan
dalam Tuhan menangani setiap kejadian Tuhan yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Jokowi dengan jajaran yang ada, wakil dan para menteri. Tuhan berkati dan lindungi mereka semua Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya bangsa kami ada dalam perlindungan Tuhan. Berkati para dokter, tenaga medis Tuhan. Perlindungan Tuhan juga atas mereka, keluarga mereka, bahkan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati. Bahkan semua orang yang sakit di bangsa ini, kami juga berdoa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Mereka juga sudah disembuhkan dan mereka mengalami kasih Tuhan. Dan jiwa-jiwa mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pemulihan ekonomi juga di bangsa ini Tuhan terus terjadi sehingga Tuhan Indonesia mengalami kemakmuran, kesejahteraan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan dan kami serahkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus. Baru saja kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala kita, yaitu istri saya yang tercinta, Yola. Saya percaya firman itu begitu memberkati kita semuanya dan begitu dahsyat, dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Sekali lagi terima kasih Ola untuk sharingnya. Mbak serahkan Ola ke tanganmu. Sebelum kami berdoa, saya ada sedikit pengumuman. Bulan ini bulan Desember yang mana kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yaitu Christmas. Tanggal 23 ini kami ada mengadakan ibadah tatap muka yang hanya tempat terbatas. Kami berharap Ibu Bapak terkasih bisa mengikuti, bisa join, tapi harus daftar dulu karena sangat terbatas tempatnya. Bisa hubungi dengan Ibu Ruth. Saya berharap Ibu Bapak bisa ikut dalam ibadah ini. Tiba saatnya kita akan berpisah, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapak dalam surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu yang begitu dahsyat dan menguatkan kami semuanya. Kami serahkan kehidupan ini ke tangan-Mu, khususnya hamba serahkan Ola ke tangan-Mu. Tuhan, terus Kau pakai dia lebih dahsyat lagi, tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Berkati setiap perkataannya di dalam kehidupannya, sertai dia selalu. Tutup bungkus sekali lagi dengan darah Yesus. Hamba serahkan anak-anak-Mu yang selalu setia dalam ibadah ini. Berkati Tuhan Yesus, anak-anak ini Tuhan, damai sejahtera sukacita menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami akan berpisah, kami rindu untuk menerima berkat yang dari Engkau. Mari kita mengangkat tangan, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan penolong